atas Mimbar. Mimbar Rasul itu Bapak Ibu buat kita nih sebagai tambahan pengetahuan, mimbar Rasul itu ada 3 anak tangga. Pada setiap anak tangga Rasul mengatakan seperti berbicara sendiri, mengatakan amin. Anak tangga kedua amin, yang ketiga amin. Sahabat memperhatikan Rasul seperti bicara sendiri, ada apa? Ada apa? Selesai Rasul turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasul, ketika engkau naik ke atas mimbar, engkau mengatakan mengucap amin, amin, amin. Saya nggak bahas yang 2. Ya, yang 2 itu adalah tentang orang yang keluar atau selesai dari bulan Ramadan, dan satu lagi orang yang masih punya orang tua. Tapi yang saya bahas satunya. Apa itu? Ketika Rasul naik ke atas mimbar, kami melihat Rasul seperti berbicara sendiri. Ternyata apa kata Rasul saat aku naik ke atas mimbar? Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah mereka dari rahmat-Mu. Siapa itu mereka? Pasti ini orang celaka. Betul tidak? Coba Anda bayangkan, yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasul, kira-kira dikabul doanya enggak? Kabul. Lihat tuh, ada sebagian ulama mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang penuh dengan belas kasih. Ternyata malaikat itu punya hati. Karena itu beliau itu selalu belas kasih kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Malaikat Jibril berdoa kepada Allah agar ada orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Minta kepada Allah agar mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Siapakah orang itu? Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Mereka itu adalah man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Mereka yang aku doakan agar dijauhkan dari rahmat Allah itu adalah mereka yang ketika disebutkan namamu ya Muhammad, yang ketika disebutkan namamu ya Rasulullah, ketika disebutkan namamu ya Ahmad, namun orang itu tidak sholawat kepadamu. Jelas? Jelas? Jelas. Jelas? Demikianlah ceramah dari saya. Nah, iya. Ya, katanya udah jelas barusan. Ya nyesel dah. Guru saya bilang gini, Aswan, jangan coba-coba kamu ceramah di hadapan jamaah yang sudah jelas. Betul nggak? Jelas? Enggak. Belum. Belum. Makin nggak jelas. Ketika kita mendengar dan menyebut nama Allah, kita selalu meletakkan satu pengagungan, yaitu dengan kata Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh. Dan ketika kita mendengar dan menyebutkan nama ashabi Rasulillah, sahabat Rasul, keluarga Rasul, kita menyebut di belakang namanya dengan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum, ridwanullahi alaihim. Tapi sebutan itu semua hukumnya mustahab, sunnah. Sunnah. Sebaliknya, lihat kemuliaan yang Allah berikan kepada Kanjeng Rasul. Apalagi kalau saya lihat, masya Allah, di sini majelis taklimnya namanya Dalailul Khairat. Yang pasti ahli sholawat. Kelihatan banget. Mereka ini calon-calon penghuni surga.
dari kitab yang guru saya baca. Calon penghuni surga itu mukanya kayak begini. Mirip banget kayak begini mukanya. Yaitu muka-muka penuh penderitaan. Ustadz, jangan ngeledek. Ada dalilnya enggak? Ditanya dalil. Zaman sekarang ada aliran semuanya harus pakai dalil. Dalil yang mana? Terutama aliran yang salatnya begini nih. Padahal dalam fikih ya fikih sidakap tuh nggak boleh di situ. Itu namanya ala sodri, di atas dada. Hadisnya tentang sidakop inda sodri, di dada posisinya, di dada. Kalau pengen ngebahas detail Fathul Mu'in ada kok. Ini zaman sekarang di sini sidakopnya. Insya Allah di sini mah nggak ada ya. Amin. Yang ada di luar. Emang di sini Bekasi tuh biangnya mereka tuh. Aduh, saya bersyukur mudah-mudahan Dalailul Khairat sebagai benteng untuk menghadapi mereka. Insya Allah. Kembali kepada tadi, ada dalilnya nggak Ustaz? Ada. Apa dalilnya? Kalau ibu enak ngomongnya baru mulai, ini nggak berasa udah hampir 20 menit, nggak berasa kan? Mak enak, ngeliatin jam mulu. Untung ayah nggak jawab, biarin jam-jam gue mau apa lu? Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya begini kata Rasul. Dunia sijinul mu'minin, dunia itu bagaikan penjara buat orang-orang yang beriman. Kata Rasul, ad-dunya sijinul mu'minina wa jannatul kafirin. Dunia itu diibaratkan bagaikan penjara buat orang beriman, tapi buat orang kafir bagaikan surga. Yang jadi pertanyaannya, kita menempatkan diri sebagai orang beriman atau orang kafir? Beriman pastinya. Kalau kata Rasul orang beriman itu hidup di dunia bagaikan penjara, pertanyaan saya, orang yang di penjara itu wajahnya, hatinya, kehidupannya menyenangkan atau penderitaan? Berarti benar yang saya omongin tadi. Berarti orang beriman itu wajahnya penuh derita. Sekarang udah ngaku sendiri. Iya. Ya? Pertanyaan kedua, kalau yang di penjara dikeluarin dari penjara kira-kira senang apa sedih? Nah, berarti orang beriman siap-siap nanti dikeluarin dari penjara dunia, meninggal. Seneng nggak? Lah katanya mau dikeluarin dari penjara dunia, kok pada ngap langsung? Tadi mah, iya, bahagia. Mau nggak dikeluarin dari penjara dunia, mati, diem semua. Nah itu sama saja dengan pertanyaan, mau masuk surga nggak? Mau. Lah kalau masuk surga harus mati dulu. Mau mati nggak? Udah. Bukan itu bahasan kita ya, itu mah sampai lalu. Yang maksudnya adalah seperti tadi, bahwa orang beriman itu kehidupannya di dunia bagaikan dalam penjara, ya. Tapi nanti di dalam surga mereka akan bahagia.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil awliya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ila yaumil jaza wa thawab, amma ba'du. Yang terhormat, yang saya muliakan kepada para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, juga kepada wabil khusus Kepanitiaan Kepengurusan Tabligh Akbar dan Haul Umum Masyarakat Kali Abang Bungur, dengan tema kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan dalam memupuk ukhuwah Islamiyah, tanggal 29 Mei 2016, Panpel Majelis Ta'lim Dalailul Khairat. Subhanallah. Dan juga kepada segenap pimpinan sipil, militer dan kepolisian yang mendukung suksesnya acara pada malam hari, dan juga yang tidak kalah terhormatnya bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita. Amin. Dalam keadaan taat dan beribadah kepadanya, dan insya Allah kita mampu meraih keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang tinggal beberapa hari lagi, dan insya Allah masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam keadaan panjang umur. Amin. Yang penuh taat. Amin. Dan insya Allah beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya ibadah, keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya, tadi yang baca haul, biasanya kan ada lembarannya ya, itu berapa orang yang dibacain tadi? Berapa? 800 berapa? Iya tahu 1800. Pertanyaannya 800 berapa? Hah? 830. Insya Allah tahun depan lewat dari 30. Beneran lah, yang 30 itu kan yang tahun lalu hadir bareng-bareng kita majelis taklim. Nah sekarang juga kan ada majelis taklim nih, tahun depan nambah tuh. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau duluan, kami rela dan ikhlas. Silakan duluan. Kalau Ustadz biasanya belakangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkenaan dengan haul, kemudian berkenaan dengan ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan dan di penghujung Sya'ban. Ketika kita membacakan haul, mendoakan yang sudah meninggal dunia, artinya kita adalah orang yang masih punya kesempatan untuk berbuat dan beramal, sedangkan yang kita doakan adalah orang yang tidak lagi punya kesempatan dan kemampuan untuk beramal, tapi mereka lebih punya pengetahuan dibanding kita. Allah menyebutkan dalam surah Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min Subhanallah. Orang Kali Abang Bungur, jangankan satu ayat tadi, subhanallah. Hafalkan tadi satu ayat? Hafal. Jangankan 30 juz di luar kepala. Ada yang salah? Hah? Buat warga Kali Abang Bungur, jangankan satu ayat tadi, 30 juz di luar kepala. Di dalam ayat tadi yang suka kita baca, yang rutin kita baca, mestinya kita mengambil sedikit pelajaran. Bapak Ibu, jangan cuma hafal dan membacanya dengan kecepatan tinggi, gigi 5. Tapi tolong sedikit pelajari juga. Kenapa? Di dalam ayat itu ada sebuah penggambaran bahwa orang yang meninggal dunia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Baru dia ngomong, pas didudukkan di dalam kuburnya, dia ngomong,
Ini tuh kuburan. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal. Ternyata ini janji Tuhan. Dan benar mereka para utusan Tuhan. Tapi kalau udah sampai di situ baru nyesel, telat kok. Kemana aja lo? Nih ada sebuah kisah. Sebuah kisah di zaman Bani Israil. Rasul membolehkan kita mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu di Bani Israil, ya. Zaman Bani Israil Rasul membolehkan kita untuk mengambil pelajaran. Pada satu kesempatan ada seorang alim, seorang yang salih, hendak melaksanakan sholat. Dia melewati sebuah pekuburan. Dia melewati sebuah kuburan. Dengan karomah dari Allah, dia mampu melihat ahli kubur di hari Jumat itu sedang ada di atas makamnya masing-masing. Ini ada juga dibahas dalam kitab Roh. Ini orang iseng. Sebenarnya bukan iseng aja, tapi iseng yang punya ilmu dan hikmah. Dia lihat dengan karomah yang Allah titipkan kepadanya, orang pada di ahli kubur ada di kuburan masing-masing di hari Jumat. Langsung dia masuk ke kuburan, dia tebar sejadah. Kalau kata guru saya itu obat ngantuk. Langsung dia tebar sejadah. Dia sholat 2 rakaat. Tapi anehnya ini ulama tumben sholat di kuburan itu ngebut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngebut sholatnya. Atas izin Allah. Ada roh yang memperhatikan. Selesai dia sholat. Selesai dia sholat. Terjadilah obrolan. Wahai orang saleh, kenapa engkau sholat cepat-cepat? Itu orang saleh tanya, jawab, emang kenapa? Wahai orang saleh, kalian adalah orang-orang yang masih punya kesempatan, namun kalian kurang punya pengetahuan. Sedangkan kami adalah orang-orang yang tidak lagi punya kesempatan, tapi kami punya pengetahuan. Seandainya Allah izinkan sesaat saja kami bisa melaksanakan 2 rakaat sholat, niscaya kami akan lakukan dengan penuh kekhusyuan, tidak cepat-cepat seperti kami. Dari kisah ini ada hikmah yang indah, bahwa orang yang meninggal dunia itu adalah mal-mayyitu fi qabrihi kal gharikil mughawwith. Orang yang meninggal itu bagaikan orang yang tenggelam minta tolong. Karena itu ketika kita memperhatikan sebuah hadis, idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal, putus semua urusan kecuali yang 3. Yang terakhir apa? Awaladin salih yad'ulah. Dia meninggalkan anak soleh. Bukan hanya meninggalkan anak soleh, tapi anak soleh yang mendoakannya. Jadi kalau kita ngedoain ahli mayit tadi, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah, kemudian kita terus baca doa arwah, bahagialah mereka di dalam kuburnya. Datang malaikat membawa baki yang ditutup dengan sapu tangan emas dan berkata, wahai ahli mayit yang ada di Kali Abang Bungur khususnya, ini loh kamu dapat doa dari saudaramu. Ada juga anakmu yang ikut membaca doa pada acara haul ini. Mereka mengirimkan doa. Subhan. Jadi bacakan doa buat mereka nyampe. Jangan kayak
aliran belah ono. Belah ono mau belah ono. Bekasi banyak sih aliran itu ya. Itu dia bilang musyrik. Main musyrik aja. Ini pernah kejadian Pak Bu. Ada seorang habib di puncak. Tetangganya aliran itu. Mati itu. Si itu mati. Namanya Habib satu kampung dengan si itu. Dia datang dong. Habib datang ke rumah si yang terkena musibah si itu. Doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma kaffir anhu sayyi'atihi. Didoakan surga, langsung saudaranya si itu yang alirannya itu ngomong. Enak aja lu ngedoain saudara gue lu. Doa lu gak nyampe. Kata Habib, saya kan cuma doain kebaikan agar dapat surga dia. Memohon kepada enggak. Lu salah. Enggak nyampe, enggak ada dalil. Enggak nyampe lu ke saudara gue lu. Waduh. Tuh Habib diam aja. Ini kisah nyata ya. Tapi karena yang nyampein saya harus pakai cara penyampaian ya, supaya seru. Udah tuh Habib diam. Nganterin jenazah dong, kan salah satu dari antara kebaikan. Nganterin jenazah. Cek. Masukin ke kuburan. Blok, dikuburin langsung. Nggak ada baca apa-apa. Diam semua. Dalam hati keblok juga nih. Cuma tanam gitu doang kayak kucing. Blok, masuk kuburan udah. Ini Habib ngetes. Ya Allah, siksalah si ahli kubur ya Allah. Bakar dia di dalam kuburnya. Ya Allah, jangan kau berikan surga. Bakar dia. Itu saudaranya yang tadi ngomong. Lu ngomong sembarangan lu. Lu ngedoain apa sama saudara gua lu? Lu sableng lu. Habib apa lu? Begituin tuh Habib. Dengan tenang Habib tuh berkata. Salah. Tenang Pak, tenang. Lu jangan doain lu. Dibakar dalam kubur nggak dapat surga lu. Tenang. Lah bukannya ente bilang tadi di rumah nggak nyampe doanya? Diam tuh orang. Ini bukti mereka itu lebih suudzon kepada Allah. Giliran doa yang baik dia bilang nggak nyampe. Giliran doa yang nggak baik nyampe kata dia. Itu orang belah. Alhamdulillah. Yuk kita salawatannya. Pegang alatnya. Sayang, pintar, cakep. Ayo, rapi. Mereka itu kan sudah siap dengan alatnya. Jadi kita bahagiakan mereka dengan kita salawatan bersama, ya. Iya. Alhamdulillah. Nanti kan ada Habib, ya Habib Fahri. Udah siap main? Udah siap main? Udah? Ayo main ya, siap ya? Nah, Pak kasih jalan Pak supaya main ke sono Pak. Kita salawatan yang ini, yang gampang aja Pak Bu. Yang gini loh. Ya Rasulullah, tung-tak. Dia ada ketawa. Dasar mama. Bisa kan? Bisa. Ayo, siap. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah,
محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي وسبيهم من الذنب وغفر ذنوب الله وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا فجار يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله الله يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله تعالى يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزينة
Itulah sholawat. Bapak Ibu, perintah sholawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Karena itu Rasul menyebutnya wa sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban ini adalah bulanku. Karena itu memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ada orang sholawatan tapi kegoyang-goyang begini Ustaz. Tuh lihat ibu-ibu tim kasidah. Ya, itu sholawatnya sambil baca kasidah. Ya Rasulullah salamun alaik. Itu pun loncatannya agak lemes. Kenapa? Karena pakai baju seragam tahun lalu. Tapi udah lunas, sudah. Pas pakai seragam tahun ini yang baru dikreditin sama ketua majelis taklim, itu loncat. Assalamualaikum. Kebetulan seragam itu di belakang ada mote-mote. Itu sengaja taruh mote-mote di belakang, kalau depan kan terlalu menarik perhatian. Ambiya itu mak-mak belah mana? Wah, ono. Kalau di sini mah insya Allah. Amin. Sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mestinya haul yang dilakukan dalam kesempatan hari ini membawa kita sebuah peringatan, memberikan kita sebuah ingatan ketika kita membacakan doa Allahumma ighfir lahum, teringat keluarga kita yang sudah meninggal. Terbayang tahun depan apakah mungkin aku masuk dalam daftar yang didoakan. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana tidak sembarang orang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam bulan Ramadan. Karena itu kan doa Rasul apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rasul meminta kepada Allah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, tapi pada kalimat Ramadan, wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada yang belum, ada yang nggak nyampe ke bulan Ramadan. Apalagi di penghujung Sya'ban seperti ini, habis ngaji kayak gini, besok pagi jam 10, duhur belum, asar apalagi subuh udah lewat. Tiba-tiba di masjid diumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita baru nyebutin Assalamualaikum, udah deg-degan, ya Allah siapa nih ya Allah siapa nih, lagi tebak-tebakan. Itu antar ketua RT pun nebak, wah RT berapa nih? RT yang sono nebak, jangan-jangan RT sono. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, siapa yang meninggal telah berpulang ke rahmatullah. Baru disebutin orangnya, lemes. Kalau dia meninggal di penghujung bulan Sya'ban, maka Ramadan yang terakhir baginya adalah Ramadan tahun lalu. Rugi kalau tahun lalu dosanya belum diampuni oleh Allah. Manusia sering terpikat dengan keindahan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Allahumma shalli wa ala alihi. Baru cerita orang meninggal kepada bengong. Apa kata Rasulullah di dalam khutbahnya di penghujung bulan Sya'ban? Qad adallakum syahrun atimun, syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian, telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Terus Rasul menyebutkan kemuliaan-kemuliaan. Siapapun yang beribadah sunnah di bulan Ramadan, maka di-upgrade, dinaikkan pahalanya, dicatat pahalanya menjadi pahala wajib. Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah wajib, maka Allah lipat gandakan 70
70 kali lipat. Disebutkan juga dengan fadilah dan keutamaan bersedekah di dalamnya. Disebutkan juga tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Lihat di bulan Ramadan, jangankan kita membaca Al-Quran, jangankan kita salat sunnah, jangankan kita bertasbih, berzikir, berbuat kebaikan. Orang yang lagi puasa di bulan Ramadan, ketika dia berpuasa dia tidur, dihitung ibadah, dihitung tasbih. Karena itu di bulan Ramadan perbanyak dia tidur. Kacau nih. Kasus. Satu hal pertama, orang sekarang sedang mempersiapkan katanya untuk menyambut Ramadan, bukan mempersiapkan keimanan, ketakwaan serta kekuatan diri, itu kesehatan. Malah sibuk ke pasar Tanah Abang. Iya. Ada tuh mama sama bapak-bapak belah ono. Emang gua nggak tahu. Belum lagi udah ada yang nodong lakinya, Bang, bentar lagi puasa, cepetan Bang, siapin duit Bang. Innalillahi Wah, ini. Kenapa kok yang ibu berbegituan? Ustadz, di bulan Ramadan itu kan makan cuma 2 kali, buka puasa dan ketika sahur. Kalau bulan lain kan makan 3 hari, belum nyemil, belum macem-macem Ustadz. Secara logika pengeluaran lebih banyak di bulan biasa. Tapi kok aneh bulan Ramadan kantong laki gue jeblok. Bener gak? Ustadz, yang kedua, kenapa kok Ustadz? Bukankah Rasul pernah bersabda yang diterangkan oleh para guru-guru kami bahwa puasa itu akan melahirkan kesehatan Ustadz. Puasa akan membuat orang tubuhnya lebih sehat. Tapi kenapa Ustadz di bulan lain berat ayah 60 kilo, habis puasa sebulan kok 68 Ustadz. Benar gak? Jujur. Benar. Ustadz, orang udah pada mempersiapkan persiapan Ramadan. Pengurus nyiapin tadarus macem-macem, sampai ada yang nyiapin jala Ustadz. Jala buat apa? Kan buat nangkep Lailatul Qadar. Lah emang Lailatul Qadar bulung belekok apa lu tangkep pakai jala? Lihat di bulan Ramadan, masjid penuh dengan bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Semacam suara lebah yang mendengung di bis kota, di pasar. Giliran udah selesai puasanya, itu masjid kayak kuburan. Ini kita sedikit mengupas. Kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Kita harus cari penyebabnya. Ya. Nanti kita rujuk ke kitab. Kenapa sebabnya ini? Ada apa yang salah? Selain itu, ketika kita di penghujung Ramadan, bukannya lebih khusyuk di dalam menggapai Asyrul Awakhir, 10 hari terakhir yang di dalamnya katanya ada Lailatun khairun min alfi syahrin. Allah menyebutnya yaitu 1 malam yang nilainya lebih utama daripada 1000 bulan. Tapi malah lagi pada ngantri di terminal, lagi ngantri di stasiun. Emang sih ada hukum safar, rukhsah, nggak puasa, emang ada. Tapi lihat kalau itu tujuan kita, lihat disorot ame TV, itu siang-siang jam 12 pakai kuduan lagi makan di terminal. Innalillahi. Itu jemaah belah mana?
Pinter nunjukin orang dari tadi ya. Iya. Oke, kita sudah dapat memaklumi semua hal. Bapak Ibu, ternyata kesuksesan kita berpuasa di bulan Ramadan itu tidak harus melihat satu hari penuh, tapi lihat juga bagaimana cara kita berbuka puasa. Harus dilihat. Ini 5 menit lagi sebelum buka udah pada ngejedok depan TV. Duduk depan TV melotot aja. Itu mulutnya mangap. Ngapain tuh orang? Nungguin beduk. Makanya tuh beduk kalau bisa ngomong adalah makhluk yang paling bahagia. Kenapa? Ustadz ayah demen banget. Kenapa? Girang ayah. Kenapa? Hanya di bulan Ramadan ayah ditungguin. Tapi bulan biasa ayah dicuekin. Mau beduk maghrib ke bodoh amat. Mau subuh bodoh amat. Mau maghrib, mau isya bodoh amat. Tapi kalau udah misal nih ada duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah udah duhur. Bukannya seneng masuk sholat duhur, tapi bentar lagi buka. Itu orang belah ono. Orang belah. Menjelang buka, lihat tuh alis udah miring ke kiri. Udah mau anjlok tuh alis. Yang kanan ngangkat dikit. Temennya ngegoda di sebelah supaya bercanda, jangan terlalu begitu lu muka lu apa. Duh, dia senyumnya kayak harimau. Kuping mulai error. Dengar suara panci jatuh di belakang, beduk. Giliran masuk waktu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habib Bahri udah datang belum ya? Belum. Udah sejam nih. Belum. Beduk adzan maghrib. Subhanallah, itu orang yang buka puasa di depannya sirup